Hai, Hai. welcome back teman-teman netizen yang 5B ke video atau episode terbaru dari channel YouTube Bola Bung Bindar. Bung Jas, kamu jelaskan dong, apa ini singkatan 5B? Kan bisa aja ada subscriber baru. Budiman, bijak, baik, benar, dan bahagia. Saya tambahkan serta sehat. Kami mengharapkan teman-teman netizen yang merupakan pecinta dan penggemar olahraga sepak bola berada dalam kondisi kesehatan yang prima. Di video terbaru ini kita bahas tentang apa, Bung Jas? Persib Bandung. Apalagi yang perlu kita bahas tentang Persib Bandung? Itu pemain-pemain muda yang ada di Persib Bandung. Betul, ada banyak pemain muda di skuad Persib Bandung saat ini, tapi pemain mana yang perlu kita bahas? Zola dan Beckham. Zola dan Beckham kan sudah tidak muda lagi, sudah tidak bermain lagi. Ya itu kan yang di Eropa. Oke. Saya lagi omong tentang Indonesia. Waduh, ini Bung Jas ini udah pinter ya mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Betul sekali teman-teman, ada Gian Zola dan juga Beckham Putra di skuad Persib Bandung tahun 2020. Gian Zola yang namanya terinspirasi dari pemain besar Italia Gianfranco Zola, serta Beckham Putra yang namanya terinspirasi dari pemain besar asal Inggris David Beckham. Nah, Gian Zola dan Beckham Putra ini kamu tahu gak prosesnya mereka sampai bisa menembus ke tim senior dari Persib Bandung? Saya nggak tahu. Nah, prosesnya memang adalah proses yang panjang ya Bung Jas, dan juga bagi teman-teman yang tentu bisa mengikuti berita-berita tentang kedua pemain tersebut, bahwa kedua pemain tersebut adalah pemain jebolan dari Diklat Persib. Diklat Persib ini menghasilkan banyak pemain-pemain yang bermanfaat bagi Persib Bandung juga, atau juga bagi klub-klub lain, dan juga bagi tim nasional Indonesia di junior ataupun di senior. Saat ini di skuad Persib Bandung selain Gian Zola dan juga Beckham Putra, masih ada Febri Haryadi, masih ada Henhen Herdiana, masih ada Abdul Aziz dan lain-lain yang merupakan pemain jebolan dari Diklat Persib. Diklat Persib yang saya ikutin beritanya didirikan pada tahun 2013. Siapa pelatih pertama di Diklat Persib? Ya saya mana tahu. Loh, kan kita kan pernah ketemu tuh Jaino Matos tahun lalu di salah satu mall. Iya benar. Nah, Jaino Matos itu adalah pelatih pertama di Diklat Persib, Bung Jas. Oh. Ya, dan teman-teman, pada saat saya bertemu Jaino Matos tahun lalu, Jaino Matos bercerita bahwa ia adalah pelatih pertama di Diklat Persib pada tahun 2013, dan ia juga merupakan co-founder dari Diklat Persib Bandung yang menghasilkan banyak pemain-pemain muda yang saat ini tentunya sudah memasuki tim-tim senior. Hanif Syabandi juga merupakan pemain jebolan dari Diklat Persib, Ruiji Utomo, dan juga tadi pemain-pemain yang sekarang berada di skuad Persib yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi Diklat Persib ini adalah sebuah proses pembinaan bagi pemain-pemain muda yang nantinya akan menjadi pemain-pemain hebat di negara ini. Dan kita sudah melihat bagaimana polesan dari pemain-pemain yang berasal dari Diklat Persib ini bisa juga eksis di klub masing-masing. Dan juga berita yang saya ikutin bahwa Jaino Matos juga berjasa untuk memoles Gian Zola sehingga ia bisa menjadi pemain berskala internasional. Saya katakan berskala internasional karena pemain ini memiliki skill yang langka. Ia bisa bermain cerdas, cerdik, dan cekatan. Cerdas karena visinya ini bagus untuk bisa memberikan umpan. Cerdik karena ia pintar untuk melewati hadangan-hadangan para pemain dari tim lawan. Cekatan, pemain ini cepat gerakan kakinya. Itu yang menyulitkan para pemain tim lawan untuk menjaganya. Di usianya yang masih muda 15 atau 16 tahun, ia justru membela Persib U21. Itu juga adalah keputusan dari Jaino Matos untuk memasukkan namanya di skuad Persib U21, dan ternyata penampilannya cemerlang yang membuat ia dipromosikan ke tim senior Persib Bandung, dan ia juga sudah menjalankan debutnya di tim senior Persib Bandung yang saya ingat adalah tahun 2017 sebagai pemain muda berusia 18 tahunan yang turun untuk membela Persib senior. Jadi Gian Zola ini adalah pemain yang sangat bermanfaat bagi Persib di lini tengah, Bung Jas, karena ia adalah creative midfielder. Creative midfielder juga kita tahu langka di Indonesia saat ini. Selain juga kita tahu ada Evan Dimas, tapi pemain seperti Gian Zola juga adalah pemain yang bisa berkontribusi besar jika ia diturunkan secara reguler bagi timnya, apalagi nanti bermain di tim nasional, di mana Gian Zola menjadi pemain pilar
bagi tim nasional U22 yang menjadi juara Piala AFF U22 tahun lalu. So he's a valuable player. Iya. Sekarang kita masuk ke Beckham Putra. Beckham Putra juga tempatnya adalah di lini tengah sebagai gelandang serang. Kemampuan Beckham Putra ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Ia sibuk menjalani agenda dari tim nasional U19 tahun lalu sehingga ia tidak banyak bisa bermain bagi Persib. Tapi setiap kali ia bisa diturunkan oleh coach Robert Rene Alberts untuk mendapatkan pengalaman dalam atmosfer pertandingan yang ketat. Dan ia bermain juga sangat berpengaruh pada saat ia diturunkan sebagai pemain pengganti. Bahkan ia bisa membuat Persib tetap stabil menyerang. Artinya energi dari pemain ini sangat tinggi dan ia juga bisa bermain di sektor sebelah kanan atau menusuk dari tengah. Visinya untuk membagi bola luar biasa, pemikirannya untuk mencari celah-celah yang kosong di pertahanan tim lawan juga salah satu yang terbaik, di mana ia bisa tiba-tiba muncul dari second line untuk mencetak gol. Dan ia juga pemain yang bisa berubah posisi untuk bisa bermain lebih aktif menyerang ke depan pada saat timnya membutuhkan gol. Jadi pemain ini juga bermanfaat jika memang timnya kesulitan untuk berkreasi atau juga mencetak gol. Dan tahu apa yang unik? Ternyata dua pemain ini kakak adik, Bung Jas. Brothers. Yes, mereka ini brothers berada di dalam satu squad. Tuh, ngeri gak tuh? Tapi Gianzola memang yang lebih senior ya. Di bawahnya adalah Beckham Putra, di mana Beckham Putra adalah pemain termuda yang pernah menjalani debutnya di tim senior Persib. Jika Gianzola pada usia 18 tahunan, maka Beckham Putra pada usia 17 tahunan. Nah, Bung Jas, menurut kamu Gianzola dan Beckham Putra ini bisa banyak mendapatkan kesempatan gak nih main sebagai starter di skuad Persib Bandung tahun 2020 atau di pertandingan-pertandingan Persib Bandung? Terus siapa yang diganti? Bukan, kan masa harus gantikan pemain? Kan dua pemain ini kan bisa dirotasi untuk masuk dalam line up. Iya, bisa. Iya kan, artinya secara bergantian. Iya, berganti. Dan mereka menjadi senjata rahasia bagi Persib Bandung yang bisa diturunkan karena mereka adalah pemain yang sulit dikawal gerak-geriknya. Dua pemain ini mobile. Apa artinya mobile? Mereka bergerak aktif selama jalannya 90 menit pertandingan tersebut. Jadi pemain-pemain yang mobile ini akan sulit dikawal gerak-geriknya. Nah, kita juga melihat ada beberapa pemain dari diklat Persib yang justru sekarang membela klub-klub lain di Indonesia, bahkan ada juga yang sudah bermain di luar negeri. Jadi di sanalah kita melihat bagaimana diklat Persib ini bermanfaat bagi Indonesia untuk bisa menghasilkan pemain-pemain profesional yang bisa juga diandalkan bagi tim nasional Indonesia. Beckham Putra, Gianzola bersama juga dengan Febri Haryadi yang saya kira perlu lebih banyak mendapatkan menit bermain di Persib Bandung. Febri memang sudah banyak mendapat, sekarang tinggal Gianzola dan juga Beckham Putra yang diberikan kesempatannya agar juga sesuai dengan rencana dari coach Robert Rene Alberts yang beberapa kali kita baca atau mendengar statementnya di media massa bahwa ia mencoba melakukan regenerasi di skuad Persib Bandung dengan lebih banyak mengandalkan pemain-pemain muda. Zola dan Beckham adalah dua pemain muda yang pantas dong sekarang lebih banyak bermain bagi Persib Bandung. Dan juga jika kedua pemain ini lebih aktif bermain, Persib tidak perlu harus selalu menyerang dari kedua sektor sayap. Tapi akan ada pemain dari tengah yang memberikan suntikan kreativitas agar juga bisa menyulitkan para pemain dari tim lawan untuk membaca pola serangan dari Persib Bandung. Untuk sementara, Liga 1 belum dimainkan kembali, tapi kita berharap bahwa segera wabah ini akan berkurang drastis. Kalau perlu menghilang, itu yang kita inginkan agar menghilang, supaya Liga 1 bisa kembali lanjut. Kita berdoa dan berharap, dan kita juga perlu menjaga kebersihan diri kita, menjaga kesehatan diri kita, menjaga kebersihan dari lingkungan kita. Dan jika kita perlu keluar rumah untuk pekerjaan yang mendesak atau sesuatu hal yang mendesak, apa yang harus kita lakukan? Memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan dengan sabun atau pakai hand sanitizer. Ya, itu sangat penting teman-teman. Ikutilah semua aturan-aturan itu karena kita ingin segera keluar dari situasi dan kondisi saat ini. Jika situasi dan kondisi saat ini sudah bisa kembali normal dan kita sudah bisa beraktivitas secara normal,
maka baru kemudian sepak bola akan dimainkan kembali. Bung Jas, your last message kepada viewers kita atau calon subscriber kita atau calon viewers kita. Kalau phone teman-teman kayak begini, Oke. di flip, Wow. terus subscribe, Oke. share video kita, komen, dan like juga. No hate, Only football. salam sepak bola.